Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas siapkan dulu. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek dulu ya. Hari ini absennya untuk dulu apa ya? 2. Yang pertama, Anissa Putri, Chandra Kirana, Damayanti Widuri, Dewi Puspasari, Dinda Rizkina, Hadir Bu. Rosnida Kohan, Hadir Bu. sakit, ya. Safari Iswandi, Hadir Bu. Safira, Hadir Bu. Sofira Nur Hakim, Hadir Bu. Tri Mutia Nuraini, Hadir Bu. izin. Lanjut, Widi Rahmadayanti, hadir. Zara Agustina, Zulaidi, Hadir Bu. Zuraida. Hadir Bu. Oke, baik kalau ibu, 3 orang teman kita yang tidak hadir hari ini, mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat pulih kembali agar bisa kembali bergabung belajar bersama kita ya. Itu juga anak-anak ibu semuanya, semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, nah sebelum ibu memulai materi kita hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita terlebih dahulu ya. Oke, itu lagu Indonesia Raya. Berdiri. Silakan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, sudah. Silakan duduk kembali. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, ibu mau nanya dulu sama anak ibu. Kabar anak ibu gimana hari ini? Baik. Baik, sehat. Gimana suasana perasaannya? Gimana suasana hati anak ibu hari ini? Senang. Senang Bu, senang. Lihat kelas bersih. Senang Bu, ibu juga senang. Lihat kalian berpakaian rapi. Dari rumah senang nggak pelajaran? Yang betul datang dari rumah ke sekolah, gimana perasaannya? Happy nggak? Ada masalah nggak di rumah? Enggak. Happy ya? Artinya anak ibu bahagia, senang hari ini, termasuk untuk menerima materi hari ini. Iya kan? Betul? Betul? Happy. Tapi kalau happy diawali dengan senyuman. Senyuman termanis yang kalian punya. Silakan kasih senyuman manis dulu ke ibu. Siap? Ya. Oke. Nah, kalau anak ibu sudah merasa bahagia, berarti anak ibu sudah siap untuk memulai pelajaran. Artinya udah happy. Sudah siap untuk menerima pelajaran ibu hari ini. Oke? Nah, kita mulai dengan bismillah. Tapi sebelum memulai materi kita hari ini, ibu ingin nanya dulu. Boleh? Boleh. Pernah pergi ke salon tidak? Pernah. Ngapain ke salon? Kerimbat, potong rambut, apa lagi?
Suaranya mana suaranya? Nah, bonding. Laki-laki juga pernah? Pernah dong ke barbershop, ya kan? Nah, setelah kalian pergi ke salon menggunakan jasa salon, itu anak ibu membayar? Membayar transaksi jasa salon. Oke. Nah, setelah kalian membayar, pulang dong? Pulang. Nah, tapi oleh si pemilik perusahaan atau pemilik salon, bukti transaksi itu akan dibukukan atau dicatat oleh si pemilik salon. Nah, tahu tujuan gunanya tadi? Tahu dong? Tahu dong. Karena hari ini kita masuk materi tentang mekanisme debit kredit. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, yaitu tentang mekanisme debit kredit, di sini nanti ibu harapkan anak ibu bisa bekerja sama dengan baik, aktif dalam proses pembelajaran. Tapi sebelum dimulai, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang mekanisme debit kredit. Apa tujuannya? Kita lihat ya. Apa tujuan kita yang pertama? Memahami konsep dasar mekanisme debit dan kredit. Ya, yang pertama adalah memahami konsep dasar mekanisme debit dan kredit. Yang kedua apa tujuannya? Menerapkan mekanisme debit dan kredit dalam pencatatan transaksi. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai mekanisme debit Kredit. dan ini yang diharapkan nanti sama ibu bisa memahami dan bisa menerapkan mekanisme debit dan kredit dalam pencatatan transaksi. Oke, tapi sebelum masuk ke materinya, ibu kasih tahu dulu model pembelajaran kita hari ini adalah model PBL. Apa itu PBL? Problem Learning. Dimana nanti metode ini berfokus kepada anak ibu yang lebih aktif, anak ibu yang mau bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, nanti ibu jelaskan sedikit tentang materinya. Nanti kita masuk kepada diskusi dan penyelesaian. Udah itu nanti kita presentasikan hasil diskusi. Baru kita buat kesimpulan. Jadi nanti ibu sebelum ibu memulai materi, yang kelima ini nanti tolong diperhatikan. Dari tahap 1, 2, 3, 4 diambil kesimpulannya. Oke? Diambil kesimpulannya. Nanti kita bersama-sama merangkum kesimpulan dari materi kita hari ini. Siap? Kita mulai? Mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu dia materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang mekanisme debit kredit. Apa itu mekanisme debit kredit? Apa itu debit? Apa itu kredit? Kemarin sudah dikasih tahu, hari ini kita akan mempelajari tentang mekanisme debit kredit. Artinya ibu sudah tahu dong, cari informasi dong, baca buku dong, betul? Betul. Nah, apa itu debit kredit? Coba. Debit adalah, bisa dibacakan oleh ibu? Penambahan pada aset atau pengurangan pada liabilitas atau ekuitas. Atau ekuitas. Artinya di sini penambahan aset itu akan debit. Debitnya adalah penambahan pada liabilitas atau pengurangan pada aset. Atau kalimat sederhananya debit kredit ini adalah dua istilah dasar dalam akuntansi. Yang kedua adalah selalu
posisi. Jadi apakah sudah bisa memahami apa itu debit atau kredit? Bisa Dinda? Bisa Bu. Apa Dinda huruf Dinda debit itu Dinda? Kalau debit itu bertambahnya pada aset. Mm-mm. Kalau kredit itu pengurangan pada aset. Oke, Sudah Bu, itu saja. itu saja. Oke, itu dari si Dinda. Yuk kasih semangat untuk Dinda. Terima kasih atas jawabannya. Oke, itu harapkan anakku juga bisa seperti Dinda. Sekarang kita masuk lagi materi selanjutnya. Coba anak-anak pahami dulu. Tabel analisis debit kredit. Coba. Kita ada 5 akun yang harus dipahami dan dikuasai oleh anak ibu sebagai acuan nanti. Yang pertama adalah harta atau aset. Kalau bertambah di Debit. berkurang Kredit. Yang kedua Utang. hutang. Bertambah berkurang Di debit. bertambah Di kredit. modal. Modal. Berkurang di debit, bertambah di kredit. Oke, coba dipahami dulu. Nanti ibu tanya lagi, masih ingat nggak tentang 5 akun ini? Coba ibu kasih waktu 1 menit, 2 menit untuk memahaminya. Silakan. Kita tes. Apari? Yang pertama saya harta atau aset Pertama di debit, berkurang di kredit. kredit. Zulaidi yang kedua akun apa Zulaidi? Apa itu? Utang Berkurang di debit, tambah di kredit. Ya bos, Zulaidi berarti udah siap dong? Siap. Siap kita lanjutkan? Siap. Ya. Sudah dipahami. Ada ibu harus puasa ini. Ini merupakan kunci awal untuk melanjutkan materi berikutnya. Ini kita masuk kepada contoh soal dan bagaimana cara penerapannya. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Sekarang kita lihat dulu penerapan dalam aturan dari debit kredit itu apa. Yang pertama, kita tentukan Akun mana yang akun bertambah mana yang bertambah dan mana yang berkurang. berkurang. Nanti kita tentukan akun apa sih yang bertambah, akun apa sih yang berkurang. Yang kedua, kita tentukan posisinya itu di debit atau di Kredit. Oke. Nah, siap ya? Udah tahu aturannya ya? Udah tahu aturan mainnya? Oke, kita masuk ke contoh Soal. Nah, yang pertama, perusahaan membeli perlengkapan secara Tunai. Kenapa sini nggak ada angkanya, Bu? Karena kita masih fokus pada meletakkan posisi debit kredit dan nama akunnya. Tidak pada nominal. Hanya posisi debit kredit. Akun apa yang muncul di sini? Akun apa yang muncul di sini? Perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Membeli perlengkapan secara tunai. Akun apa yang muncul situ, Nak? Kasbu. Hah? Lihat dulu soalnya. Kata kuncinya ada di soalnya. Ada di sini dulu soalnya. Perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Akun apa yang muncul di sini? Akun apa yang muncul? Perlengkapan. Perlengkapan. Berarti kita tulis dong di sini perlengkapan. Perlengkapan. Yang kedua apa? Setelah perlengkapan. Kenapa Dinda bisa menyebutkan itu kas muncul? Karena dia secara tunai, Bu. Secara tunai. Benar. Dia membelinya secara tunai. Maka muncullah akun kedua, yaitu kas. Udah ketemu? Sudah ketemu akun yang muncul di dalam soal ini, yaitu perlengkapan dan kas. Udah ketemu dong? Yang satu udah selesai. Udah muncul nama akun. Sekarang kita tentukan lagi yang kedua. Yang kedua itu adalah posisi. Posisinya sesuai dengan debit kredit.
Di mana posisi perlengkapan dan posisi kas? Coba siapa yang tahu? Kas dibeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah. Otomatis perlengkapan kita bertambah. Kas kita gimana? Berkurang. Karena kita membeli, otomatis kasnya keluar. Kasnya berkurang. Coba anak ibu kaitkan dengan tabel tadi. Masih ingat? Ya, udah dicatat tadi ya. Oke, sekarang kembali lagi ke contoh soalnya. Nah, kalau perlengkapan itu bertambah, di mana posisinya? Ingat, perlengkapan ini masuk pada akun apa? Akun harta. Yang keras dong, pintar Ririn. Oke, termasuk akun harta. Kas ini termasuk harta juga tidak? Masuk. Kas juga. Yang keras suaranya sayang juga termasuk akun harta. Nah, jadi kalau perlengkapan bertambah, di mana posisinya? Debit. Yang keras. Debit. Debit. Kas berkurang di mana? Kredit. Kas berkurang di Kredit. Benar nggak ya? Benar nggak? Benar, Bu. Kok kalian tahu benar? Udah Pak? Sudah, kita cek ya. Perlengkapan di debit, kas di kredit. Tadi perlengkapan bertambah, kasnya berkurang. Kita lihat di harta. Harta bertambah di debit. Ini tadi adalah perlengkapan. Kita beli perlengkapan bertambah di debit. Karena kita membeli tadi, ini kas, pakai kas, otomatis kas kita berkurang. Dan itu posisinya di kredit. Di mana? Sampai di situ paham nggak? Paham, Bu. Paham tidak? Paham. Oke, sekarang bentuklah kelompok 4 atau 5 kelompok. Bisa dimulai? Bisa. Ada bukannya? Saya, Bu. Iya, Dinda. Cara ngisinya gimana, Bu? Oh iya, cara ngisinya gimana Ibu? Di situ kan sudah ada itu. Sudah ada tabel dan itu sudah Ibu kasih contoh di kolom pertama. Di kolom pertama saya lihat. Di kolom pertama itu contohnya setor modal awal untuk perusahaan jasa, itu akun yang muncul adalah kas dan modal. Kas bertambah di debit, Ibu ulangi. Modal bertambah di kredit. Nah, untuk yang nomor 2 dan seterusnya, bukan nomor 2, tepatnya adalah tanggal. Silakan anak ibu isi berdasarkan kolom debit kredit. Bisa? Bisa. Ya. Hah? Keterangan tidak usah, cukup menentukan posisi debit kredit. Siap? Siap. Silakan dimulai saya. Ayo kerjasamanya anak ibu. Kerjasamanya. Apa bacanya? Diterima. Nah, otomatis pendapatannya diterima 2.000 sama dengan ini tadi. Oke? Siap. Siap, Bu. Terima pendapatan 2.000 lagi. Ya, itu dia soalnya ya. Tanggal 25. Sudah lengkap itu kalimatnya. Pendapatan. Oke. Ditulis baik-baik, dipahami, diisi dengan benar. Kasih beban. Ya apa yang keras suaranya? Karyawan. Itu beban. Mana beban? Beban. Tambah Ya, di saya iya ada deh. lagi. Udah siap? Iya. Tambah debit. Kelompok 3 siapa ketuanya? Jama, siap ya? Siapa lagi yang udah siap? Kelompok 3 sudah siap? Yuk kita bahas sama-sama. Tolong ke kelompok Dama. Kelompok Dama kamu saya.
breathing, konsentrasi dan kecepatan. Siapa yang cepat? Siapa yang masih konsentrasinya baik? Siapa kecepatannya yang masih bagus dalam belajar materi? Di sini kita tes ya. Siap? Siap, semangat. Oke, mulai. Tes konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Klop. Boom. Klop. Boom. Klop. 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 Boom. Siapa yang dapat? Nah, berdasarkan logika, yang dapat pena adalah yang masih bagus konsentrasinya. Tapi itu tidak menjadi sebuah jaminan. Bisa saja jauh lebih cepat. Ya, tapi konsentrasi dan kecepatan inilah maksudnya dari Ashley. Nanti masih konsentrasi dong? Ya, siap. Mulai presentasinya. Oke, silakan kelompok Dama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Presentasinya masih Iya. dibeli peralatan Yang keras suaranya Dama, yang keras. dibeli peralatan salon secara tunai. Peralatan salon bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Sama? Nomor 3, dibeli perlengkapan salon kredit. Perlengkapan bertambah di debit, utang bertambah di kredit. Sama nggak? Lanjut saya. Nomor 4, dibayar beban macam-macam. Beban macam-macam bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Yang terakhir. Dibeli peralatan salon 2 juta rupiah, baru dibayar 1 juta rupiah, sisanya bulan depan. Peralatan salon bertambah di debit, kas berkurang di kredit, utang usaha berkurang di debit. Utang usahanya? Berkurang di debit. Utang berkurang atau bertambah? Dibeli tadi peralatan 2 juta. Perhatikan. Peralatan 2 juta bertambah di debit. Terus baru dibayar 1 juta. Otomatis kasnya berkurang 1 juta. Sisanya utang. Utangnya bertambah atau berkurang? Pas. Berarti koreksi sedikit untuk proporsinya. Dama. Satu saja ya. Oke, siap. Bagus untuk Dama. Itu kalian Dama. Itulah diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik Ibu. Gimana Ibu? Sejauh ini gimana? Bisa ngikuti? Bisa, Bu. Ready Bu ya? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Cukup? Ada? Sampai di sini paham? Paham. Oke, paham. Tadi kan kerja kelompok. Ya Bu. Oke. Yuk kita ambil dulu kesimpulan. Kita ambil kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Ya kan? Oke. Yang lain juga Dinda, Chandra, coba perhatikan kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi yang kita bahas tadi. Dama juga mungkin bisa membahas, menjawab, membuat kesimpulan. Apa kesimpulan dari materi tadi? Oke, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Kami mulai dari setiap transaksi dan menentukan akun-akun yang berpengaruh sesuai pada posisi debit dan kredit. Debit dan kredit. Bagus Naila, oke. Silakan kita kesimpulannya. Cukup tambah satu ya kesimpulannya. Kesimpulannya yang bisa kita ambil hari ini adalah Dinda boleh dibacakan saya? Iya. Mekanisme debit dan kredit adalah dari pencatatan transaksi akuntansi. Ya, yang pertama. Yang kedua, penting untuk menerapkan dan memahami aturan dasar debit dan kredit. kredit. Stop sampai di situ. Artinya apa?
yang konsisten akan menghasilkan laporan yang akurat. Yang ketiga apa kesimpulannya? Yang disebut oleh si Naila tadi, yaitu mampu menganalisis, siap transaksi dan menentukan akun yang terbaru pada posisi debit kredit. Jadi kesimpulan kita hari ini ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, tapi ibu mau tes lagi secara individu. Sejauh mana pemahaman anak ibu tentang materi debit kredit? Dan ini individu ini waktunya cuma dikasih 5 menit ya. 5 menit harus siap, diusahakan. Tidak siap juga tidak apa-apa. Tapi ibu hanya melihat sampai di mana pemahaman anak ibu. Oke? Oke, kita lihat ya. Nah, nomor 10 saja. Sampai nomor 10. Oke. Mana? Sudah? Belum. Naila sudah? Yang lain sudah sampai nomor 10. Sudah? Sudah. Yang keras dong suaranya. Sudah? Bisa dipahami? Bisa. Nah, bagaimana dengan LKPD individu tadi? LKPD individu yang kasih tadi gimana? Apakah bisa kalian? Bisa. Berapa orang yang bisa di sini? Yang bisa menjawab artinya dia memahami. Mana tunjuk tangannya kalau yang sudah bisa? Bisa ya? Sudah bisa ya? Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Dari LKPD tadi terbantu nggak kalian memahaminya? Iya. Kalau ibu melihat pemahaman anak ibu hari ini, ibu bersyukur sekali. Alhamdulillah. Rata-rata anak ibu bisa mengikuti dan paham akan materi itu. Cuma tadi ada 1-2 orang yang masih ragu menunjuk tangan, ya kan? Sampai di mana pemahaman kalian tentang materi ibu ini? Ada pertanyaan lagi sebelum ibu tutup? Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, udah semuanya. Ketua pokoknya angkat ke depan. Memang sudah, sudah. Sebelum ibu tutup, ibu ingatkan lagi untuk materi Chandra. Lihat ibu Chandra. Untuk minggu depan materi kita setelah debit kredit ini, mekanisme debit kredit itu kita akan masuk materi tentang persamaan akuntansi. Nah, nanti anak ibu baca dulu di rumah materinya. Ada buku, baca buku. Nggak ada buku paket, silakan searching di Google. Pelajari dulu sebelum kita memulainya minggu depan. Oke. Siapa ibu? Satu pesan ibu sebelum ibu tutup. Terima kasih untuk anak ibu semua. Tetaplah tersenyum dan selalu bahagia. Bisa? Ingat, niat kalian datang ke sekolah untuk mencari ilmu. Pulanglah dengan membawa ilmu. Walaupun tidak 100%. Terima kasih untuk anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.